Pensiun yang asik adalah impian semua orang. Caranya, kita harus mempersiapkan diri secara finansial lewat dana pensiun, sehingga tidak perlu membebani anak cucu di masa depan. Tabungan pensiun merupakan salah satu produk dana pensiun dengan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Lantas, berapa besar tabungan pensiun yang harus kita persiapkan untuk masa tua kelak? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui agar kita dapat merencanakan masa pensiun yang lebih matang. Berikut ulasannya. Kenapa perlu dana pensiun? Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Bayangkan, apa yang terjadi jika di masa pensiun nanti, kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasa diterima tiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu, akan muncul beberapa risiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti. Nomor 1. Lansia rentan terserang penyakit kritis, dan biaya berobat makin mahal. Secara biologis, lansia memang rentan terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang makin lemah seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan biaya medis di Indonesia yang cukup tinggi. Data dari Mercer Marsh menunjukkan bahwa kenaikan biaya medis di tanah air adalah 11% per tahun. Kondisi ini menggambarkan sebuah tantangan besar bagi masyarakat yang menua di Indonesia. Di satu sisi, daya tahan tubuh yang menurun secara alami pada lansia membuat mereka rentan terhadap penyakit-penyakit kritis. Proses penuaan menyebabkan berkurangnya efisiensi sistem kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan risiko terkena berbagai jenis penyakit. Di sisi lain, kenaikan biaya medis yang signifikan, seperti yang disebutkan oleh data dari Mercer Marsh, menjadi beban tambahan yang cukup berat bagi lansia dan keluarganya. Hal ini bisa membatasi akses mereka terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan. Dengan demikian, tantangan kesehatan dan finansial seringkali menjadi perhatian utama bagi populasi lansia di Indonesia. Nomor 2. Lansia juga rentan jadi orang terlantar. Lansia terlantar bisa didefinisikan sebagai seorang berusia di atas 60 tahun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, di antaranya faktor ekonomi atau faktor keluarga. Meski lansia dilindungi pemerintah, tapi kalau dipikir-pikir apakah kita mau hidup seperti itu? Bukankah setiap orang mendambakan kualitas hidup yang baik jika tua nanti? Masalah lansia terlantar merupakan isu serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Lansia terlantar seringkali tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai atau sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Beberapa faktor penyebab lansia terlantar antara lain. Pertama, faktor ekonomi. Lansia yang tidak memiliki tabungan atau pensiun memadai seringkali mengalami kesulitan keuangan. Biaya hidup yang tinggi, termasuk biaya kesehatan yang terus meningkat, memperparah situasi mereka. Kedua, faktor keluarga. Perubahan struktur keluarga dan gaya hidup modern kadang-kadang membuat anak-anak tidak mampu atau tidak mau merawat orang tua mereka. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kesibukan kerja, jarak geografis, atau bahkan konflik keluarga. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk melindungi lansia, seperti bantuan sosial dan panti jompo, tetap ada tantangan besar dalam memastikan semua lansia mendapatkan kualitas hidup yang layak. Setiap orang tentu mendambakan hidup yang berkualitas di masa tua, yang mencakup kesehatan yang baik, kesejahteraan finansial, serta dukungan sosial dan emosional yang memadai. Hal ini menuntut perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para lansia. Nomor 3. Kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia melampaui angka harapan hidup. Risiko yang satu ini tentu akan dialami oleh semua orang karena tak ada yang pernah tahu pasti kapan dirinya akan berpulang. Data dari BPS menyebutkan bahwa usia harapan hidup di Indonesia pada umumnya adalah 71,5 tahun.
Jika saat ini kita berusia 35 tahun, maka ada waktu kurang lebih 36 tahun lagi untuk mempersiapkan diri dan membekali keluarga yang kita tinggal. Bagaimana jika usia kita nanti melampaui rata-rata usia harapan hidup? Ini artinya kebutuhan di masa tua pun akan meningkat. Lantas, bagaimana jika kita meninggal di usia produktif? Bagaimana nasib orang-orang yang terkasih yang kita tinggalkan? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah kita tinggalkan? Melihat risiko-risiko yang berpotensi kita alami di masa tua, maka bisa disimpulkan bahwa kita tetap butuh perencanaan yang matang saat pensiun nanti dan peran dana pensiun sangat penting di sini. Lantas, sudahkah kita memiliki produk dana pensiun? Dan cukupkah ketersediaan dana pensiun kita kelak? Bagaimana caranya mengumpulkannya? Apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun? Dalam perencanaan keuangan, penting untuk menghitung rasio antara investasi dengan kekayaan bersih. Amannya, nilai perbandingan antara investasi dan kekayaan bersih itu 50% atau lebih. Bila sampai di angka ini, tandanya jumlah investasimu sudah cukup sehat. Semakin dekat dengan masa pensiun, nilai rasio ini harus semakin besar karena inflasi merupakan suatu hal yang gak bisa kita hindari. Makanya, mumpung masih muda dan produktif, manfaatkan waktu yang ada untuk mengumpulkan aset dan dana pensiun supaya masa tua jadi aman dan tentram. Lantas apa yang harus kita lakukan saat mempersiapkan dana pensiun yang kita butuhkan nanti? Nomor 1. Hitung dan cari tahu apa saja kebutuhan di masa pensiun. Mencari tahu kebutuhan masa pensiun adalah hal yang wajib kita lakukan. Karena dari kebutuhan inilah akan muncul berapa jumlah pengeluaran kita nanti. Lakukan perhitungan secara rinci mengenai berapa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok seperti biaya makan, transportasi, listrik, air, perawatan hunian, serta tanggungan, dan sebagainya. Hitung pula berapa biaya pengeluaran yang akan dialokasikan untuk rekreasi dan hal-hal yang menyangkut gaya hidup. Selalu ingat bahwa, untuk bisa mendapatkan kenyamanan di hari tua, kita harus memperhitungkan kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi ketika sumber pendapatan kita telah hilang. Nomor 2. Tentukan kapan mau pensiun. Kini, makin banyak orang yang memutuskan untuk pensiun di usia muda, namun agar tetap dapat melanjutkan hidup dengan nyaman, dibutuhkan strategi keuangan khusus. Sebagai gambaran mari lihat contoh kasus di bawah ini. Michelle berusia 30 tahun dan bercita-cita untuk pensiun di usia 55 tahun. Jadi, Michelle memiliki rentang waktu 25 tahun untuk berinvestasi guna mengumpulkan dana pensiun. Anggap saja, dengan berinvestasi menyisihkan uang 5,9 juta rupiah per bulan di instrumen investasi dengan imbal hasil 15% per tahun. Maka dalam 25 tahun, tabungan pensiun yang berhasil dikumpulkan oleh Michelle adalah 5 miliar rupiah. Cukupkah dana pensiun Anda? Hidup tenang dan nyaman di hari tua, sudah menjadi dambaan setiap orang. Untuk itu, sedari muda, kita perlu mempersiapkan masa pensiun yang matang. Kenapa? Karena persiapan pensiun bukan gimana nanti, melainkan nanti gimana. Bagi kaum pekerja, salah satu andalan dalam mempersiapkan masa pensiun adalah dana pensiun dari tempat bekerja. Karena merasa telah dipersiapkan oleh perusahaan tempat bekerja, banyak dari kita yang merasa tak perlu memiliki tabungan lain untuk masa pensiun nanti. Padahal, kemungkinan program dana pensiun dari perusahaan saja tidak cukup karena perusahaan tentu tidak tahu persis apa saja yang kita butuhkan di masa pensiun nanti. Oleh sebab itu kita sendiri perlu memiliki perencanaan keuangan yang matang sejak awal, dan mempersiapkan produk dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan masa depan kita nanti.